Ya, kembali lagi mereka bisa bisa tahu mana yang tulus mana yang enggak karena kan perasa banget gitu. Eh, Selanjutnya orang feeling itu cepat belajar dari orang yang disukainya. Jadi mereka ini apa ya? Kalau misalnya kita kasih contoh tentang seseorang, dia akan lebih cepat belajar karena dia apalagi kalau orang yang kita jadikan role model itu adalah orang yang disukainya. Jadi kalau misalnya dalam eh, pendidikan anak dan memang ada pilihannya di mana kita bisa memilihkan guru misalnya untuk anak kita dan apa kalau misalnya memang ada kesempatan kita untuk memilih maka kita harus pilihkan dia guru yang memang dia suka gitu. Ini untuk supaya dia belajarnya lebih baik. Selanjutnya kita bahas mengenai judul kita malam ini. Jadi saya seperti di perkenalan saya tadi, jadi saya ini lulusan akuntansi dari SMK S1 sampai S2. Jadi ini akuntansi ini kan apa ya, logika banget ya. Sedangkan saya ini feeling, tapi saya memang kemarin tes feeling itu udah selesai S1. Jadi ya udah gitu. Tapi apa ya, saya jalani lagi, lanjut lagi S2. Kenapa ya? Ya kadung, maksudnya udah terlanjur di sini dari SMK. Ya saya lanjut aja biar linear. Tapi waktu itu juga memang sebenarnya saya belum terlalu apa ya, maksudnya belum terlalu mempelajari tentang Stephen ini karena sebenarnya kemarin itu saya tes Stephen itu di apa ya, untuk untuk kepentingan temennya lah, gitu. Jadi teman yang suruh saya tes, teman juga yang bayarin gitu, dan ya hasilnya juga saya ya nggak terlalu ini kan, ya gitu. Kadang juga ilmu kalau misalnya kita dapetinnya itu terlalu mudah, itu jadinya kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu begitu bermanfaat di kitanya. Maksudnya kita apa ya, istilahnya ya nggak dimanfaatkan dengan baik berbeda ketika kita memang effort untuk mendapatkan itu makanya eh, ya kalau misalnya ya gitulah intinya. Eh, jadi kemarin itu saya S1 dan S2 itu alhamdulillah itu IPK-nya bagus-bagus. Eh, Ya cum laude itu S1 dan S2 sama-sama cum laude tapi kembali lagi ini sebenarnya bukan karena saya memang suka ternyata tapi karena sudah kebiasaan sudah dari SMK belajarnya itu terus kalau misalnya kita di sekolah SMK kan itu dalam sepekan itu paling cuma ada 1 hari yang nggak belajar mengenai jurusan kita jadi kayak ya di SMK itu udah hatam lanjut S1 S2 tinggal ya sudah basicnya sudah ada semua gitu. Selanjutnya saya juga dari semester 4 S1 itu sudah kerja sama juga di bidang saya di akuntan juga. Jadi itu ya apa thinking banget gitu. Tapi ya alhamdulillah saya bisa kerjakan, saya bisa jalani kuliah, saya bisa kerja itu karena memang udah ada dasarnya dari SMK tadi. Jadi tentang laporan keuangan dan kawan-kawannya itu udah tahu dalam perjalanan itu saya juga mengerjakan bisnis direct selling. Nah, disitulah saya senang gitu di bisnis itu. Senang bertemu orang, senang ngobrol, senang direkognisi, diapresiasi. Jadi meskipun ini tidak ada kaitannya gitu dengan jurusan saya senang menjalankannya. Nah, baru setelah saya mempelajari tentang Stephen ini lebih jauh, barulah di situ saya, oh ternyata ini makanya kemarin itu saya senang banget mengerjakan bisnis ini karena ternyata saya memang feeling dan memang ketertarikannya di situ senang ngobrol senang bertemu orang saya kan ekstrovert ya gitu jadi setelah di apa ya di analis lagi ke belakang oh pantesan gitu kayak ya gitu per apa ya puzzle hidup saya akhirnya nyambung gitu setelah saya
benar-benar belajar tentang Stephen ini dan akhirnya menjadi promotor gitu. Terus sekarang saya ini ibu rumah tangga, full ibu rumah tangga. Jadi saya sudah resign dari pekerjaan saya terdahulu. Saya fokus pada keluarga dan anak-anak feeling saya. Jadi saya pikir dengan menjadi ibu rumah tangga itu kayak apa ya? Isinya memang kayak dunia feeling banget. Eh, Kalau apalagi untuk anak-anak kita yang masih kecil ini, jadi mereka butuh perhatian, butuh diajak ngobrol, kayak butuh kita untuk jadi orang yang bisa bersimpati, berempati terhadap anak-anak. Jadi kayak kayak mengalir banget gitu menjadi ibu rumah tangga. Bukan berarti yang lainnya enggak, tapi maksud saya eh, apa yang menjadi keunggulan kita di sebagai orang feeling itu kayak di dalam rumah tangga itu saya dibutuhkan banget gitu semuanya. Ya, apalagi untuk anak-anak saya yang memang dua orang feeling, jadi kayak membesarkan membesarkan anak-anak laki-laki feeling kayak apa ya, kayak menumbuhkan aku versi kecil gitu. Nah, dengan menjadi promotor itu ya kembali lagi di menjadi promotor ini kan kita akan bertemu orang, ngobrol, mendengar, memahami itu kayak kompetensi seorang feeling banget kan di situ. Jadi saya pikir oh, sebelum memutuskan untuk menjadi promotor ya dan saya mencocokkan itu. Saya memang cocok di sini karena ya apa yang saya punya itu yang saya butuhkan untuk menjalankan profesi ini. Kemarin saya jadi memutuskan untuk menjadi promotor Steven 3 bulan yang lalu itu. Selanjutnya, makanya saya menyebut Steven ini sebagai jalan pulang karena itu dari salah jurusan. Tapi apa? Salah jurusan ini kan saya benar-benar dari SMK tapi itu kalau misalnya kita berbicara tentang stupid cost, tentu itu apa ya stupid cost-nya besar banget gitu. Makanya saya di sini kayak sangat menyarankan dan merekomendasikan orang-orang yang di sekeliling saya untuk Kevin yuk, terusnya ya udah aku aja yang kayak gini, aku aja yang salah jurusannya sampai sampai sejauh ini gitu, karena kalau misalnya mungkin andaikan saya tahu lebih cepat ya mungkin saya nggak akan memilih jurusan akuntansi juga, karena ya tapi kan kita tahunya belakangan jadi ya gitu lah. Tapi saya yakin apapun yang terjadi itu ya sudah takdir, sudah kehendak Allah. Jadi saya akhirnya bisa menerima dan berdamai dengan keadaan ya udah ini sudah jalannya dan saya pikir banyak juga hal yang saya dapatkan di dalam dalam perjalanan itu. Jadi Stephen ini jalan yang membantu saya pulang gitu ke fitrah feeling saya. Itu sesuai judulnya. Saya rasa itu aja, Mbak Mira. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Andi Mulyati untuk sharing pengalaman nyatanya ya. Dan sebelumnya tadi juga sudah menjelaskan sedikit banyak tentang feeling ya, bagaimana pola komunikasi, pola asuh, karakteristiknya seorang feeling ya. Tapi ya seperti yang Bu Andi juga sudah sampaikan ya, Bapak Ibu bahwasanya apa yang sudah mmm dijalanin ya Bu Andi Mulyati ya, walaupun jurusannya akuntansi dari SMK sampai dengan S2, tapi, Bu Andi juga percaya ya kan bahwanya semua itu sudah, ketetapannya seperti itu ya, kita Ya, hanya bisa betul. menerima dan pastinya juga ada hikmah di balik itu semua ya Bu Andi Ya, ya. betul. Nah, Betul. tapi bukan berarti nggak bisa ya Bapak Ibu, seorang feeling masuk jurusan akuntansi apakah bisa? Bisa, buktinya Bu Andi Mulyati sampai S2 ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti tidak bisa, bisa. Tapi kalau kita mau, bekerja atau kita mau mengerjakan sesuatu dengan lebih enjoy, lebih nyaman, lebih bahagia, tanpa terlalu banyak beban, tekanan, stres. Nah, pilihlah yang sesuai dengan cara kerja otak kita, yang sesuai dengan
kapasitas kita. Nah, itulah manfaat dari tes Tiffin ya Bapak Ibu. Makanya kenapa Bu Andi Mulyati juga sangat merekomendasikan tes Tiffin ini ya. Jadi karena ya mana tahu nanti Bapak Ibu yang lain ya kan hasil tes Tiffin-nya ini misalnya. Nah, kemudian pekerjaannya berbeda, berbeda jauh ya kan. Tapi mengatakan, tapi saya ini gimana ya? Masa nggak bisa sih? Ya bisa, cuman kalau misalnya kita mau lebih enjoy, lebih, apa, lebih tidak banyak tekanan ya, tidak membuat kita gampang stres, silahkan cari pekerjaan, jurusan Ya, yang sesuai sesuai. dengan cara kerja otak. Nah, oke, terima kasih banyak Bu Andi Mulyati untuk, presentasinya malam hari ini luar biasa. Seperti biasa ya Bapak Ibu, kita sudah tahu narasumber atau yang membersamai kita pada malam hari ini adalah seorang feeling, yang di mana kalau hanya teori aja itu bosen ya Bapak Ibu, ngantuk. Jadi akan lebih senang lagi seorang feeling ini ketika dipancing oleh pertanyaan-pertanyaan, sharing-sharing, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Apalagi Bu Andi adalah seorang feeling ekstrovert ya. Ketika dipancing, nah langsung naik nih pancingannya. Berbeda dengan introvert ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bu Andi Mulyati, ketika kita ajukan pertanyaan, kita banyak sharing, langsung keluar semuanya, ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya, semua dibagikan ya. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan, seorang feeling, bisa punya potensi negatif yaitu oversharing ya Bu Andi. Sepertinya seperti itu ya, Ya. cenderung ya Bapak Ibu. Nah, oke, baiklah Bapak Ibu ya, sekarang sudah waktunya Mira buka untuk sesi Q&A, sharing dan juga diskusi. Nah, dengan 3 catatan ya, Mira ulangi lagi ya Bapak Ibu dengan 3 poin. Poin pertama, untuk malam hari ini ya, kita membahas tentang tema feeling ya. Jadi Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A, sharing dan juga diskusi dengan, pertanyaan, sharing, ataupun diskusi temanya feeling terlebih dahulu ya Bapak Ibu, MK-nya feeling dulu, intinya MK-nya feeling ya. Selain, MK feeling ya, bukan berarti nggak boleh bertanya, boleh kalau misalnya pertanyaan tentang feeling kita sudah tunggu tapi belum ada respon, nah baru kita bisa, respon pertanyaan dari Bapak Ibu tentang mesin kecerdasan lain. Tapi kita akan lebih prioritaskan tentang feeling terlebih dahulu ya. Jadi kalau selain feeling mungkin kita simpan dulu ya pertanyaan ataupun sharing-nya. Oke, kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A atau tanya jawab, Mira akan maksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa ya? Agar kita bisa memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu dan teman-teman sobat Brainity Talk yang lain itu bisa bertanya jawab juga Bapak Ibu ya. Jadi, mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk pada malam hari ini bisa dapat kita selesaikan ya, sambil, Mira dan juga Bu Andi menemani Bapak Ibu sampai di jam 9 malam nanti atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian, poin yang ketiga Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A, sharing ataupun diskusi, Mira akan lebih prioritaskan bagi Bapak Ibu yang bisa lebih, yang interaktif ya. Jadi bisa open mic ataupun open cam, ataupun salah satunya aja juga boleh ya, open mic aja juga boleh. Nanti tinggal raise hand aja, nanti Mira akan lihat siapa yang pertama kali raise hand, nanti Mira akan persilahkan lebih dulu untuk Q&A, sharing ataupun diskusi ya Bapak Ibu. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh ya Bapak Ibu untuk mau Q&A, sharing ataupun diskusi melalui room chat Zoom, boleh banget ya. Kalau misalnya malu-malu atau sambil berkegiatan yang lain, nggak bisa, open mic, boleh banget. Silahkan diajukan melalui room chat Zoom ya. Karena kita mungkin, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain juga, mana tahu ada yang mau interaktif ya, mau open mic dan juga open cam. Oke, itu saja mungkin ya Bapak Ibu 3 poin yang, harus Mira sampaikan sebelum Mira buka untuk sesi sharing, Q&A, dan juga diskusi ya. Nah, di sini sudah ada tanggapan dari Bu Unik, keren. Wah, kerennya panjang banget ya Bu Unik ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Unik. Oke, nah di sini ya tanpa menunggu lama ya Bapak Ibu, dan Masya Allah malam hari ini juga banyak sekali yang join ya Bu Andi. Ada 46 peserta ya, dan di sini sudah ada Bu Okta, feeling introvert dari Palembang. Nah ini sebenarnya ini Mira mau koreksi juga ya. Nah ini introvertnya boleh diganti I-nya jadi huruf kecil ya Bu Okta ya. Oke, oke mungkin itu saja. Silahkan Bu Okta untuk apakah mau sharing Q&A ataupun diskusi?
Ya, mohon maaf, Mbak, laki-laki saya. Iya, mohon maaf Pak, mohon maaf. Oke, baik Aman. silahkan Pak Okta. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kan Mbak Mira, Bu Andi, saya Okta dari Palembang. Saya sudah mengikuti tes Tipin dan hasil saya yaitu feeling introvert. Nah, bertolak belakang dengan istri saya yaitu thinking extrovert. Jadi yang ingin saya tanyakan gini, mungkin sharing-sharing aja, mungkin bagaimana pengalaman dari Bu Andi. Saya ini Bu, saya bekerja di dunia industri makanan sebagai teknisi utility. Jadi saya ini bekerja di bidang teknik mesin dan keelektrikan dan kelistrikan. Dan yang menjadi permasalahan saya, memang kalau hasil saya tes tipin, jujur itu bertolak belakang. Kalau Iya. dari promotornya, betul. Nah, memang diarahinnya ke arah yang psikolog atau hukum kan. Karena betulan memang kalau hal psikolog itu memang saya suka sih baca-baca bukunya gitu. Tapi karena tuntutan bekerja, ya saya ikutin. Tapi memang perkembangan saya memang stagnan. Nah, tapi yang mungkin pengalaman Mbak Ani nih. Saya nih ketika ada, ya maklum nih, ke dunia keteknikan tuh keras. Jadi ketika saya ada apa ya teguran keras, mohon maaf, hinaan, cacian, itu kadang nyakitin hati, kadang lama sih maafin orang itu, entah kenapa cara maafin orang yang nyakin saya itu harus ditimpa masalah lagi. Ada orang lagi yang mohon maaf entah menghina atau apa ya. Nah, itu gimana, Bu ya? Kita kan nggak bisa tuh. Cara kita tuh kalau bisa itu biar kita produktif itu ada masalah orang tuh harus hilang. Eh, apa tuh dendam kita kepada orang lain. Tapi saya sebagai feeling kok terasa gitu kan, kok ada rasa dendam itu. Aduh, nggak boleh gini, gini, masih lama itu, Bu. Gimana Bu Mira, eh, Bu Andi, cara menyelesaikannya, Bu? Mungkin bisa sharing lah, mungkin atau Oke. ya ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Okta untuk Ya. pertanyaannya ya. Jadi kesimpulannya mungkin ada dua pertanyaan ya. Kalau dari yang Mira tangkap, yang pertama tadi mungkin Pak Okta mau berbagi, minta sharing cerita mungkin ya dari Bu Andi sebagai pasutri yang dimana ini keterbalikannya ya. Kalau Bu Andi Ya, terbalik. feeling, kalau suami thinking ya Bu Andi ya. Nah, ini keterbalikannya Pak Okta ya. Kalau Pak Okta feeling, istri thinking. Nah, mungkin mau cerita sharing bagaimana pengalaman Bu Andi ya untuk menghadapi seperti itu dan juga terkait pekerjaan untuk pertanyaan yang kedua. Oke, baiklah kalau begitu kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Andi Mulyati. Silahkan Bu Andi tanggapannya. Eh, Baik, terima kasih Pak Oka. Iya, kita terbalik. Aku feeling extrovert, suami aku thinking introvert. Jadi, tapi ini Pak Oka bagus dong. Artinya dia yang apa, yang mendukung istrinya. Kalau aku sebaliknya, aku menaklukkan suamiku gitu. Terus kalau misalnya tadi kayaknya pertanyaannya itu kayak susah memaafkan, mereka bisa sampai timbul dendam. Karena kita, ini tanggapan saya ya, karena kita orang feeling ya memangnya emang emang kayak gitu, maksudnya segala sesuatu itu kan kita selalu pakai perasaan. Jadi kadang sebenarnya apa ya, kalau dari kacamata orang lain, hal-hal misalnya ini nggak semenyakitkan itu, tapi kita karena memang kita orang feeling, jadi itu kena banget gitu. Itu tapi tadi udah bahas katanya hinaan gitu ya mungkin, tapi kita memang apa ya, kita nggak punya, tidak punya kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Yang kita punya adalah mengendalikan diri kita sendiri. Jadi karena kita sudah tahu kita ini orang feeling, maka yang merupakan hal-hal yang apa kelemahan kita itu kita berusaha untuk eh, istilahnya kita lebih berusaha untuk memperbaiki itu. Misalnya kan kita udah dasarnya feeling baperan. Nah, kalau misalnya kita udah tahu baperan, ketika ada hal-hal yang menyentuh sekali terhadap hati kita,
feeling. Mungkin ini nggak segitunya, tapi aku sangat merasakannya karena aku orang feeling gitu. Gitu sih kalau menurut saya, karena kalau orang lain kan kita nggak bisa mengendalikan apa yang akan mereka katakan, apa yang akan mereka perbuat, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Gitu. Itu aja Hmm. Pak Oka, mungkin ada. Ya, kasih pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Andi untuk tanggapannya. Nah, benar banget ya Bu Andi ya. Silakan ada tanggapan dari Pak Okta kira-kira. Ya, terima kasih Bu Andi dan Bu Mira atas kesempatannya. Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum. oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Okta untuk pertanyaannya ya. Semangat Pak Okta sebagai seorang feeling yang mungkin pekerjaannya tidak Iya, linear dengan mesin kecerdasannya ya Bu Andi ya. Nah, benar itu. tapi balik lagi ya Bu Andi ya. Mungkin Bu Andi yang juga sebagai seorang akuntan gitu ya, belajar akuntansi sampai dengan S2. Bukan berarti kayaknya nggak bisa gitu ya. Bisa, cuman Bis- nggak akan segesit orang thinking yang memang itu adalah Bidangnya di kehebatannya, situ. bidangnya. Iya, Bener banget. Nah, tapi Bu Andi juga justru bisa lebih gesit daripada orang thinking ketika banyak datang pujian terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah iya, dituntaskan ya. Nah, itu meningkatkan motivasi. Benar ya Bu Andi ya? benar, Jadi benar. walaupun pekerjaan sulit, tapi ketika datang pujian, dipuji, Iya. itu seperti, wah, berarti pekerjaan saya berhasil. Wah, berarti pekerjaan saya ringan gitu ya Bu Andi ya. Nah, Iya, mungkin sama seperti Pak Okta juga ya Bu Andi ya, ketika masuk hinaan, ketika masuk tekanan ataupun cacian dari lingkungan kerja, nah itu menurunkan motivasi atau minat kerja begitu ya. Tapi kita tidak perlu fokus pada hal yang seperti itu, kita hanya mencari siapa siapa yang bisa memuji kita ya, siapa yang bisa mendukung kita. Kalau misalnya Pak Okta juga melihat dari sirkulasi Steven ya, ada seorang thinking. Nah, itulah kehadirannya seorang istri thinking ya, sepertinya Bu Andi ya, di kehidupannya Pak Okta yang bisa mendukung, yang taat ya, yang mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Pak Okta. Nah, iya, itu iya. sumber semangatnya juga munculnya dari situ. Oke, baik, terima kasih Pak Okta untuk pertanyaannya dan sekali lagi terima kasih Bu Andi untuk tanggapannya. Wah, di sini sudah langsung ada dua ya yang raise hand. Oke, kalau begitu Mira pertama melihat ada Bu Adiba ya yang sudah raise hand duluan. Silahkan Bu Adiba, apakah mau Q&A, sharing ataupun diskusi tentang healing pada malam hari ini? Terima kasih kesempatannya Mbak Mira. Mau bertanya sih Mbak Mira. Silahkan Bu Adiba. Eh, sebenarnya Adiba nama anak saya. Oke, baik. Yang kebetulan FE. Ibunya Diba. Iya, ibunya Adiba. Sedangkan saya ibunya intuiting extrovert. Em, Tadi saya walaupun sebenarnya kan intuiting itu harusnya mendukung yang Mendukung. FE, tapi saya menguras emosi saya karena menghadapi emosinya anak FE ini. Mungkin ada tips dan triknya karena saya sudah berusaha, saya sudah maklum anak saya ini emosinya, tapi dia pagi pagi itu udah ayahnya sudah, kalau ayahnya memang belum tes ya, Mbak, belum tes. Jadi masih masih ragu gitu dengan tesnya, makanya dia masih belum mau tes. Padahal ayahnya sudah maksudnya bangun tidur tuh dimanja tuh, digendong, udah kelas 2 SD, umur 8 tahun, perempuan. Udah digendong biar misalnya mood-nya tuh bagus gitu, tapi lelah juga, kalau saya melihatnya malah lelah gitu kan ngertinya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, meningkatkan memori, karena saya sudah coba untuk, karena katanya feeling itu kan untuk meningkat hafalannya sering mendengarkan. Saya sudah mencoba itu, tapi memang susah untuk anak saya, gimana, mungkin ada tips dan trik yang lain gitu. Soalnya misalnya untuk khususnya pelajaran hafalan, malah anak saya kuat di matematika. Sebagai seorang feeling, udah bagus untuk matematikanya gitu. Jadi saya agak bingung juga kenapa ya bisa kayak gitu gitu. Mungkin itu dua pertanyaan saya untuk Bu Andia. Terima kasih juga Ibu dan Mbak Mira.
Oke, baik. Terima kasih. Ibu dengan siapa tadi sebelumnya namanya? Kita Oh mungkin iya, belum sempat Ibu perkenalan ya. Fitrah. Fitrah. Oke, Ibu Fitra. Terima kasih Ibu Fitra atas dua pertanyaannya. Kalau begitu kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Andi. Silakan Bu Andi tanggapannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Fitra. Tadi yang pertama, maksudnya gimana apa ya? Bagaimana intuiting maksudnya yang pada dasarnya menaklukkan tapi ibunya merasa kewalahan gitu ya? Iya, Iya, emosi nggak bisa, iya, maksudnya kewalahan gitu. iya Maksudnya gitu. nggak sanggup Saya paham. menghadapi emosinya gitu, karena sering ngambek kan anak sedikit Iya, ada masalah langsung ngambek, langsung nangis, nah gitu. iya. Cap Emang gitu ya Mbak Mira dan ini apa? Intuiting kan mereka pengennya yang to the point, gak banyak menye-menyenya. Gak banyak Sedangkan kita drama mungkin ya Bu Andi. gak banyak dramanya. Sedangkan feeling itu ya gitu. Tadi kalau misalnya udah sampai kelas 5 SD terus masih digendong itu kan luar biasa kayaknya mungkin feeling juga ini sampai karena sangat perhatian sama anaknya. Dan kalau ibu merasa kewalahan dengan menghadapi anak feeling ini, bagaimana ya? Mbak Mira sebagai intuitif mungkin bisa memberikan jawaban yang lebih ini. Oke, oke. Mungkin Mira sharing berdasarkan pengetahuan aja Oh ya iya, kali ya Bu Andi ya. iya, Karena dari sirkulasi energi juga ibunya intuiting dan anaknya feeling. Sebagaimana yang feeling. kita tahu tadi Bu Andi juga sudah sempat sharing ya dari materi bagaimana kita pola asuh ke anak feeling ya. Memang dengan banyak dimanja, banyak physical touch ya. Jadi memang kegiatan sehari-hari yang dilakukan ayahnya setiap pagi itu memang untuk anak feeling banget ya. Jadi memang Iya, butuh dicium, butuh dipeluk itu untuk perlu. meningkatkan mood paginya. Nah, jadi anak feeling ini kalau paginya itu moodnya bagus ya, satu harian moodnya bagus. Tapi kalau dari pagi moodnya udah nggak bagus, satu harian apapun ada aja yang nggak bagus gitu. Nah, jadi itu udah sebenarnya udah benar ya. Tapi mungkin effort ya untuk Bu Fitrah ya sebagai seorang intuiting untuk berperilaku seperti itu ya, yang lebay, yang ikut drama queen ya, kita seperti ikut dalam drama dia gitu. Nah, jadi pengennya aduh cepet gitu. Kalaupun bisa pas mungkin tidak konsisten ya. Tidak berlangsung lama gitu. Tapi karena kita udah tahu konsep Steven, kita udah tahu kebutuhan anak mau tidak mau ya, mau tidak Jalannya mau itu. ya jalannya Iya, itu. Satu-satunya kita harus melakukan hal kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak gitu ya. iya, Nah, jadi ini ada sebenarnya ini adalah ladang amal ya untuk Bu iya, Fitrah yang mendukung anaknya walaupun kita tahu emosinya jadi eh, lebih apa ya, lebih meningkat gitu ketika menghadapi anak feelingnya. Nah, tapi ketika kita tes Steven, kita juga jadi tahu ketika kita udah lelah, badan kita udah capek, kita tahu healing terbaik untuk diri kita sendiri itu apa. Nah, kalau Bu Fitra tadi sebagai seorang intuiting extrovert ya, healingnya itu kalau tidak tidur ya nonton. Jadi usahakan setiap minggu itu punya waktu me time untuk diri sendiri ya. Karena menghadapi anak mungkin sekolah ya dari Senin sampai Sabtu ya Bu Andi ya. Nah, itu mungkin kan menguras energi. Jadi kalau bisa usahakan seminggu sekali punya waktu me time, tidur lebih banyak ya, tidak seperti biasanya ataupun nonton. Nah, itu untuk merefreshkan pikiran, meringankan badan. Jadi tidak stres, tidak melulu stres gitu. Nah, itu memang sudah jalan hidup Bu Fitrah ya seperti itu. Jadi kita karena sudah tahu, tapi kan ada ininya ya, ada solusinya bagaimana untuk diri Bu Fitrah sendiri, yaitu healingnya yang terbaik adalah dengan tidur ataupun nonton. Kalau terkait dengan anak feeling, ya kita mau nggak mau harus mengikuti sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan pola asuh. Nah, tapi kalau bisa usahakan suami ibu juga tes ya, karena untuk pagi hari itu udah tepat banget pola asuhnya. Jadi bisa menentukan parent leader itu lebih mudah lagi. Nah, jadi lebih bisa menjawab lagi seperti itu.
Oke, itu kalau Iya. dari Mira, Bu Andi. Iya, tapi kan ya emang kayak gitu ya. Soalnya kalau Iya, misalnya kita mau cari cara lain, kan kita udah tahu nih caranya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau cari cara lain ya nanti yang ada tujuannya tidak tercapai dan kita juga akan lebih capek lagi kayak gitu. Karena anak bener, feeling emang ya emang seperti bener itu banget. adanya. Anak feeling introvert saya juga gitu. Apa ya? Walaupun ibu Gampang. sendiri feeling ya. Iya, saya sendiri feeling, tapi ya capek juga. Kadang eh, mereka itu yang ya nangisan, kan anak saya masih 3 tahun yang introvert tuh. Ya terus apa? Kita memang kayak extra effort kayak kalau misalnya ngebujuk itu, ngebujuk feeling introvert itu lebih susah daripada ngebujuk feeling extrovert. Mungkin iya ya karena drive-nya memang dari luar ya kalau extrovert jadi dibujukin lebih gampang. Tapi kalau yang introvert itu dibujukin, aduh, nanti Lebih dia keras ya, Bu. iya nanti tenangnya kalau udah mau. Kalau ya gitu. Jadi kadang saya kalau misalnya udah merajuk ya saya biarin aja dulu gitu. Kalau ini introvert tadi anaknya feeling introvert ya. Bener. Kalau feeling introvert seperti itu. Jadi ketika kita biarin, dia seperti, kok nggak dicari ya gitu. Kok nggak dikejar ya gitu. Nah, akhirnya dia ngejar balik ke kita gitu ya, Bu Andi ya. Iya. Eh, Akhirnya udah deh mau nggak ngambek lagi deh. Nah, tapi harus kita validasi juga iya, perasaan iya Bapak ini. divalidasi. Iya, bener. Biar dia juga nggak meninggalkan luka di masa lalu. Jadi harus tetap kita validasi. Kita tetap harus minta maaf sama anak feeling ya. Suara kita harus tetap lembut ya. Lembut. Harus harus senyum ya, harus eye contact. Nah, seperti itulah mungkin tantangan bagi orang yang mesin Introvert. kecerdasannya thinking ataupun intuiting ya untuk komunikasi dengan bagian mesin Orang feeling. kecerdasan feeling. Nah, asalkan suara kita rendah, lembut, kita ngomong apa tatap mata ya, eye contact sama anak feeling, bicara hati ke hati, perasaan dia bagaimana ketika dia diginikan. Intinya dia harus tahu perasaannya itu ketika misalnya gini, ibu merasa sakit gitu ya, ibu nggak mau dia kayak gini. Ibu maunya dia ngerti perasaan ibu. Nah, itu harus dibalikan gitu. Gimana perasaan kamu kalau misalnya kamu jadi mama yang seperti ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu bicara tentang perasaan. Jadi banyak-banyaklah seperti adu nasib gitu ya ke anak feeling ya, Bu Andi ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk pertanyaan yang kedua, Bu Andi, anak Bu Fitra tadi feeling extrovert, tapi suka matematika. Nah, ini sepertinya mirip seperti Bu Andi ya. Nah, mungkin boleh sharing Bu Andi untuk pengalamannya bagaimana dan cara mengatasinya seperti apa? Anak feeling tapi suka matematika. Ini kalau saya kemarin saya menyukai akuntansi karena saya memang sudah terbiasa di situ. Jadi kalau misalnya ini kemudian anak feelingnya menyukai matematika ya bisa banyak kemungkinan mungkin dia apa ada framing bahwa matematika apa jago matematika itu ya segalanya kan sekarang kadang matematika harus bisa baca tulis berhitung gitu jadi anak feeling kan suka membahagiakan orang jadi mungkin dia dengan menyukai matematika itu dia memenuhi ekspektasi seseorang mungkin orang tuanya atau dia mungkin juga menyukai gurunya guru yang ngajarin matematika itu anak feelingnya menyukai itu jadi dia kemudian menyukai matematika itu tapi kalau misalnya uh, ibu merasa kemampuannya untuk menghafal itu lebih dibawa daripada matematikanya saya rasa mungkin ibu perlu untuk apa ya, mencari lagi apa yang kemudian bisa membuat dia tertarik ke hafalannya. Misalkan kalau tadi maaf ini anaknya introvert atau extrovert? Introvert ya? Ekstrovert, Bu. Oh introvert. Jadi saya Iya. lihat dulu. Saya, saya pikir tadi introvert. Berarti sama dengan anak saya yang pertama. Kalau anak saya ini
diajarin matematika, iya, dia mau. Eh, ya termasuk pintar juga kalau misalnya saya bandingkan dengan anak seusianya. Tapi hafalannya juga kuat. Dan saya pikir itu apa ya, mungkin matematika itu suatu hal yang dia penasaran aja gitu. Saya pikir kayak gitu. Jadi kalau saran-saran saya mungkin ibu bisa memberikan apa yang kira-kira bisa membangkitkan apa ya, membangkitkan motivasinya untuk lebih ke hafalan yang eh, ke menghafalnya itu gitu. Oke, sudah terjawab Bu Fitrah kira-kira pertanyaannya? Mungkin tadi sebenarnya maksudnya meningkatkan memorinya gitu sebenarnya lebih ke pertanyaannya sih tadi tuh apa Mbak Mira. Karena untuk hafalannya misalnya kayak hafalan ayat agak emang susah walaupun udah diulang-ulang kan salah satunya anak feeling kan harus diulang-ulang kan harus di audionya harus sering kan gitu. Mungkin ke situ arahnya. Cuma sudah ketangkap juga mungkin harus mencari hal yang menarik juga untuk dia. Iya, Salah satunya memang setiap hari harus jadi salah satunya dari pemaparan Bu Andi adalah eh, dia kasih Bu Andi adalah ngasih validasi, reward ya, ngasih hadiah. reward, Emang iya. nggak apa-apa selalu ya dikasih hadiah gitu, dijanjikan hadiah setiap 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 kali, maksudnya target, maksudnya hafalan lah gitu, boleh ya berarti. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa dikasih hadiah untuk ini justru apa ya, membooster lagi semangat dia untuk lebih giat menghafal gitu. Dan kalau anak ekstrovert memang cara menstimulasinya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Andi, Bu Andi, terima kasih Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitra untuk pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Bu Andi atas tanggapannya ya. Tadi kita kayaknya udah ada 2 ya yang raise hand ya dari Bu Eni dan juga Bu Suci ya. Tadi Bu Eni pertama, kemudian Bu Suci ya. Tapi Bu Eni apa low hand lagi ya. Silakan apakah mau silakan Bu Eni. Nah, udah open mic nih. Silakan Bu Eni. Ya, Mbak Mira, nggak, ini tadi mau sharing-sharing juga sama yang tadi saya simaknya Pak Okta ya, yang bagaimana memaafkan gitu ya, karena saya juga kan ini pernah luka batin juga. Jadi pertanyaannya itu kan bagaimana memaafkan orang gitu. Kalau FI itu setahu saya kan bapaknya juga sebutkan suka hal-hal yang berbau psikolog. Nah, Ya, kalau Evi itu suka kalau bisa menjurnal, setahu saya menjurnal, karena dia ke dalam diri. Jadi kalau pagi atau sebelum tidur boleh deh menjurnal gitu apa yang dirasakan, bagaimana cara mengurangi rasanya gitu. Biasanya seperti itu gitu. Dan kalau kalibrasinya Evi itu adalah bercerita. Bisa jadi setelah Pak Okta sharing hari ini itu sudah selesai tuh. Udah bisa memaafkan orang-orang yang ada di kepalanya gitu. Setahu saya, ketika sudah itu kalau belum berarti di jurnal aja sampai selesai. Jurnalnya jurnal biasa aja kayak buku diari waktu kita kecil-kecil gitu kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang sih kalau F itu apalagi kalau F sudah keren ya laki-laki jadi pemimpin rumah tangga ya. Nah, ya, itu kalau misalnya stuck misalnya dalam pekerjaan itu berarti motivasinya ditingkatkan lagi. Misalnya untuk keluarga. Nah, itu harus lihat lagi karena kalau saya dulu memang akuntansi itu agak berat ya waktu kuliah tapi bisa keluar alhamdulillah karena saya selalu pajang foto orang tua saya di kamar saya. Jadi harapan saya itu ketika saya lemah, saya lagi istilahnya lowbat gitu, saya lihat wajah orang tua saya lagi, ih gimana ya rasanya kalau misalnya orang tua saya hadir pada saat wisuda gitu. Jadi memang motivasinya dari orang gitu. Gitu sharing-sharingnya Mbak Mira. Makasih. Oh ya sama yang tahfiz ya. Kalau saya itu setahu saya kalau yang feeling extrovert itu harus diceritakan juga. Misalnya kalau yang juz amma itu sejarah surat itu apa untuk feeling extrovert gitu atau untuk orang-orang feeling. Itu sejarahnya. Jadi surat asal muasalnya. Jadi dia perlu cerita kenapa sih ada surat ini turun gitu supaya ketika dia tahu sejarahnya mungkin ada yang nangkep di kepalanya dia tahu oh ini ayatnya gini 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 gitu.
Gitu Mbak Mira, mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Eni untuk sharing-nya ya. Nah ini membantu juga ya, sharing dari Bu Eni sebagai seorang feeling juga ya untuk Bapak Ibu yang lain yang sebagai seorang feeling juga. Karena setiap jalan kita itu berbeda-beda juga ya Bu Andi ya. Nah walaupun sebagai seorang feeling ya, mungkin kita punya masukan sebagai sesama feeling yang mungkin kita sudah pernah lewati, sama seperti Bu Andi yang kalau dari kisah Bu Andi, balik ke Fitra Feeling ya, dari yang mungkin sebelumnya, jurusannya akuntansi. Nah, tapi ada hikmahnya, ada, jalan cerita yang uniknya, jalan cerita lucunya, dan keajaibannya juga ya Bu Andi ya, untuk, bisa sharing juga tentang pengalaman pribadi dan ini mungkin sangat membantu juga untuk sesama feeling. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Eni untuk tanggapannya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga boleh kalau misalnya punya, pengalaman pribadi juga ya, kita di sini tempatnya untuk bertanya, tempatnya untuk sharing sebagai, sesama feeling ya, karena tema kita pada malam hari ini feeling. Oke, baik, kita lanjut lagi ya Bu Andi ya, ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini tadi, Ibu siapa ya tadi yang udah raise hand, Ibu Suci apakah, nggak mau raise hand lagi? Kalau belum, mungkin Mira move dulu ya ke pertanyaan yang ada di room chat Zoom. Nah, ini pertanyaan yang ada di room chat Zoom, Mira bantu bacakan ya, Bu Andi. Oke, Mira akan bantu bacakan pertanyaan dari Ibu Ana. Nah, pertanyaannya, anak saya laki-laki, feeling introvert umurnya 4 tahun. Kalau lagi main sama kakaknya, laki-laki, sensing introvert umurnya 7 tahun, dan tidak sesuai dengan yang feeling introvert pasti menangis. Sampai kakaknya sebel karena adiknya cengeng. Belum terlihat jiwa pemimpinnya sama sekali. Anak cowok yang gampang menangis, itu gimana ya kak? Apakah normal? Dan tiap nangis pasti langsung minta digendong. Kapan jiwa pemimpin anak feeling introvert mulai muncul di usia berapa? Oke, baik. Silakan Bu Andi untuk tanggapannya. Baik, terima kasih Ibu siapa tadi Ibu Ana ya, Ibu Ana atas pertanyaannya. Anak laki-laki healing introvert umur 4 tahun, nangisan ini yang disebutin ya emang fitrahnya anak feeling seperti itu ya, gampang nangis ya dan meskipun laki-laki juga ya laki-laki nangisan itu bukan hal yang nggak wajar, apalagi kalau umurnya masih tadi 4 tahun. Beda setahun dengan anak saya. Terus mungkin ibunya ini bingung kapan jiwa pemimpinnya akan muncul kalau nangisan terus gitu. Tapi saya rasa untuk menjadi pemimpin itu nggak harus nggak nangis gitu. Dia akan tetap menjadi seorang pemimpin walau nangisan gitu karena apalagi ini tadi masih umurnya 4 tahun, masih sangat sangat wajar kalau dia nangisan. Terus tadi ditanyain kapan jiwa pemimpinnya akan, maksudnya di umur berapa jiwa pemimpinnya akan muncul. eh Apa ya, gimana ya jawabnya Mbak Mira? Eh, Kalau ditanyain di umur berapa jiwa pemimpinnya akan muncul, saya pikir jiwa pemimpinnya itu sudah muncul sejak saat sekarang ini. Tapi kalau misalnya dinilai dari apa, karena dia nangisan maka tidak terlihat sebagai dia pandai memimpin, ya itu lain lagi. Soalnya fitrahnya memang sudah seperti itu dan dia tidak akan, meskipun dia nangisan itu ada juga sisi di mana dia menunjukkan bahwa dia itu pemimpin. Ini seperti tadi dia apa ya, cenderung, kalau dari ceritanya dia cenderung ingin mengambil apa, mengambil peran gitu. Dia di situ bisa sebenarnya sudah terlihat ya bagaimana dia ingin menjadi pemimpin dari kegiatan yang diceritakan tadi bersama kakaknya. Jadi mungkin maksud ibu ini, maksudnya maksud saya ibu jangan fokusnya di anaknya nangisan lah gitu, karena
fokuslah pada hal-hal yang selain yang lebih positif yang anak feelingnya tampilkan. Kira begitu. Mungkin Mbak Mira ada yang ingin ditambahkan. Oke, kalau menurut Mira udah menjawab sekali ya Bu Andi untuk pertanyaan dari Bu Ana. Tapi kalau misalnya Bu Andi nih sebagai seorang feeling juga ya yang memang punya bakat atau jiwa pemimpin. Kira-kira kalau dari mungkin pengalaman masa lalu gitu, mungkin terlihat ketika apa timingnya kapan gitu ya muncul nih ada rasa jadi leader gitu. Nah itu kira-kira usia berapa atau misalnya ketika dewasa itu timingnya kapan ketika misalnya entah ada teman mau amanahkan ini misalnya seperti itu. Mungkin boleh sharing juga Bu Andi. Oh iya, kalau misalnya dari pengalaman terlihat seperti itu dari usia, maksudnya dari SMP, SMA itu maksudnya kayak ketika kita ada kerja kelompok, itu saya memang cenderung ingin apa ya? Saya yang menjadi ketua kelompok. Itu terlihat sekali mulai dari SMP itu dari eh, bagaimana saya ingin menjadi pemimpin gitu. Terus SMA juga demikian. Selanjutnya ketika saya mulai bekerja, di situ juga saya terlihat sekali saya mau menjadi pemimpin di sini. Jadi maksudnya eh, dalam satu tahapan usia itu ada bentuknya itu akan berbeda-beda. Dan kalau yang saya tangkap tadi itu bagaimana dia ingin mendominasi peran itu sudah apa ya? Di situ sudah kelihatan bagaimana dia sebenarnya ingin menjadi pemimpin di sini gitu. Jadi nanti umurnya bertambah-bertambah itu akan ini lagi semakin terlihat lagi gitu. Iya, bener banget. Seperti itu ya untuk Bu Ana ya. Jadi memang untuk usia segitu, seperti yang Bu Andi juga sudah sampaikan, itu memang sudah kelihatan bakat atau jiwa kepemimpinannya. Cuman cara mengekspresikannya berbeda ya Bu Andi ya. Jadi kalau Iya, misalnya dia tidak dapat wewenang, tidak dapat mendominasi, akhirnya menangis dan minta digendong. Itu bentrok ya. iya benar. Minta digendong juga kayaknya sebagai kalibrasi atau validasi perasaannya ya Bu Andi ya sebagai seorang anak feeling. Oke, mungkin Feeling. seperti itu. Sudah lengkap sekali yang dijawab oleh Bu Andi Mulyati. Mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan dari Bu Ana. Terima kasih sekali lagi Bu Ana atas pertanyaannya ya. Kalau misalnya ada tambahan tanggapan silakan. Oke. Nah, ini ya. Kemudian di sini sudah ada Bu Suci yang sudah raisan lagi. Silakan Bu Suci. Ya, makasih Mbak Mira, Bu Andi. Mungkin menimpali yang Bu Andi sama Mbak Mira tadi ya mungkin kayak orang feeling tuh memang cenderung mungkin akan kelihatan pemimpinnya. Eh, tapi kalau apakah ada nggak di seorang feeling tuh harusnya kan cenderungnya jadi pemimpin. Tapi yang saya sebagai FE kayak nggak gimana ya? Hmm, Sorry. belum 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 bisa nerima gitu loh Mbak. Kayak masih ada kayak keraguan kayak gitu. Terus kalau misalnya di saat sekarang saya ada diamanahkan gitu. Cuman kayak tertekan gitu. Kayak tertekan aja di posisi itu gitu. Terus gimana tuh Mbak Andi untuk menyikapinya? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Suci ya, feeling ekstrovert. Feeling ekstrovert diamanahkan tapi merasa terbebani ya. Silakan Bu Andi untuk tanggapannya Iya. sebagai seorang feeling ekstrovert juga. Diamanahkan tapi merasa terbebani. Tapi ini yang diamanahkan ini sesuai nggak ya dengan ininya Bu Suci? eh eh, yang diamanahkan tuh ada beberapa mungkin di suatu pekerjaan tuh yang masih eh, eh, masih beririsan dengan ilmu saya. Cuman ada beberapa mungkin yang belum eh, gimana ya? Saya tahu cuma belum mendalami gitu, Bu.
Oke, baik. Mungkin boleh dikasih spesifiknya di bagian apa gitu? Silakan Bu Suci. Eh, kemarin nih mungkin saya di kesehatan mungkin ya Bu ya. Cuman di kesehatan itu kan ada beberapa misalnya kayak kalau basic saya orang farmasi. Cuman sekarang ini yang di bawah saya itu jadi saya bekerjanya di rumah sakit sekarang. Yang di bawah saya itu ada labor, radiologi, rekam medis, sama apa lagi ya? Gizi. Mungkin kalau di farmasinya bisa saya ngekop. Cuman mungkin kalau yang di yang lain-lainnya mungkin saya akan bisa belajar. Cuma kayak masih gimana ya? Mmm, masih belum belum kayak kayak masih belum, me me apa, ilmunya tuh kayak yang 4 itu loh, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Suci untuk penjelasan detailnya. Kita dengarkan dulu tanggapan dari Bu Andi. Silakan Bu Andi tanggapannya. Eh, Kayaknya ini tadi kalau saya tangkap dari ceritanya, Ibu Suci ini emang apa merasa tidak apa ya kayak mungkin dia mungkin dia berpikir saya kayak masih ragu kalau saya ini pemimpin karena merasa tidak nyaman ketika dikasih peran ini. Tapi tadi disebutkan oleh Ibu Suci, beliau merasa apa memang masih perlu belajar tentang apa yang diamanahkan untuk Ibu Suci sendiri gitu. Jadi saya rasa emang gitu ya. Kita ini feeling kadang kalau suatu hal yang menurut kita memang kita ini belum siap ke situ, jadinya emang kayak apa cenderung menarik diri dari situ. Jadi mungkin Ibu Suci lebih eh, ke persiapan dirinya untuk mengemban itu karena kita pengen memberikan yang terbaik. Kita pengen menyenangkan orang dengan misalkan kita mengambil amanah ini, kita ingin memastikan bahwa kita memang bisa memberikan yang terbaik di situ. Sedangkan tadi dijelaskan bahwa kita apa Ibu Siti merasa kayak masih perlu belajar. Saya rasa kita jadi kemudian meragukan kemampuan kita untuk memimpin di situ karena memang kita masih perlu belajar nih. Jadi bukan karena meragukan kita ini pemimpin, tapi kita kemudian menjadi ragu karena memang karena seperti itu Mbak Mira. Oke, baik. Gimana kira-kira tanggapan dari Bu Suci? Ya, mungkin tuh ya, Mbak Andi, mungkin ya, mungkin kayak, kayak tadi tuh. Cuman mungkin ada, yang membuat saya tertekan nih gini, mungkin atasan harus begini begini. Cuman saya masih baru di bidang itu kan, mungkin itu kendalanya mungkin yang membuat saya tertekan, makanya karena Iya. saya masuknya di akhir tahun gitu. Saya baru sebulan diamanahkan gitu, Bu, baru Oh. sebulanan. Rasanya saya kayak kayak berada keluar dari zona nyaman yang kemarin gitu. Wah harus, larinya harus, 180 nih gitu. Terus maraton lagi. Iya. Ya, ya gitu. Eh, ya namanya memang baru ya. Baru di situ mungkin Ibu Suci ini perlu mencari apa dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa semakin meningkatkan motivasinya untuk mengemban amanahnya gitu. Sambil juga meningkatkan kapasitas karena kan disebutkan sendiri bahwa saya seperti masih perlu belajar di sini dan di sini. Jadi selain sambil ini kita harus kemudian mencari apa yang bisa semakin meningkatkan motivasi kita. Jangan meragukan kemampuan untuk memimpin gitu maksudnya. Ibu Suci bisa gitu. Iya iya mungkin ya Mbak, Bu Andi ya. Mungkin harus mencari orang yang bisa untuk, Iya, cari mem orang ini, cari iya, orang intuiting. penting ya.
Masalahnya di tempat saya kerja itu belum ada juga yang tes TV masalahnya. Atau orang thinking kali ya Bu Andi ya? Orang Kemarin ini di tempat kerja yang lama ada orang thinking dan orang insting dan intiting juga ada. Maksudnya ya ada. Kalau sekarang ini nggak orang tuh belum tes TV jadi saya nggak tahu mana yang bisa untuk mendopleng gitu kan. sama ya. Ya. Ya, makasih Bu Andi, Mbak Mira. Oke, baik. Sama-sama. Terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya dan terima kasih juga Bu Andi untuk tanggapannya yang menjawab sekali atas pertanyaan Bu Suci ya. Rata-rata sepertinya feeling extrovert ini punya bakat pemimpin, tapi pemimpinnya cenderung kebanyakan diamanahkan ya Bu Andi ya. Tapi ketika diamanahkan seperti, ah emang bisa gitu, ah kayaknya nggak bisa deh. Nah, Karena sumber ininya kan dari luar Mbak Mira. Jadi emang kita harus ada yang dukung. iya, ada yang Bener. dukung. Bener banget. Nah, ini yang sebenarnya harus dipertimbangkan lebih matang ya untuk seorang feeling extrovert ya Bu Andi ya. Karena kalau feeling introvert mungkin mengejar-ngejar ya untuk dapat posisi seperti itu, tapi memang seperti sudah hukum alam feeling extrovert diamanahkan seperti itu, tapi ya balik lagi dengan personality genetik ya kan ketika dimudahkan malah justru bertanya gitu. Loh, kenapa aku gitu. Nah, mungkin pengalaman pribadi Bu Andi juga pernah seperti itu ya, Bu ya? Nah, Nah, ini pernah mungkin banget nih. nah, itu kalau begitu mungkin, bisa, ini ya, bisa hire bawahan atau, komunikasi yang lebih enak lagi dengan atasan ya, Bu Andi ya. Seperti yang Bu Andi juga bilang, dikomunikasikan lagi dengan atasan karena, posisinya masih baru dan mungkin butuh waktu, sedikit ya, sedikit lebih lama, tidak seperti biasanya dan kalau mau lebih cepat mungkin boleh ditambahi untuk meng-hire bawahan ya yang bisa, menyuruh ya, yang bisa disuruh gitu maksudnya. Apalagi feeling kan jiwa pemimpinnya kan, ada, bakat pemimpinnya memang sudah ada. Nah, seperti itu ya Bu Suci ya. Oke, baiklah. Terima kasih, Bu Suci. Mungkin Bu Suci menjadi pertanyaan terakhir ya pada malam hari ini. Tapi ini tadi sepertinya Mira belum bacakan sharing juga ya. Ini dari Bu Eni tadi sebelumnya. Ini mungkin sambil mengisi waktu terakhir kita ya, Bu Andi ya. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Bu Suci. Ini Mira sambil bacakan sharing juga nih dari Bu Eni dari room chat. Sama ya sama saya, SMK sampai S1 akuntansi, belum sampai S2, tapi bekerja di dunia thinking dan memilih resign untuk membersamai anak sebagai jalan pulang ke Fitra Feeling. Luar biasa sekali berarti ya setelah tes tipin ini ya Bu Andi ya. Sama, sama banget nih. Ibu Sama loh, siapa tadi? Ibu Bu Eni Eni. ya. Iya, bener Ibu Eni dari Jayapura. Sepertinya Tapi kalau di apa ya, ke akuntansinya sebenarnya dalam rumah tangga kan sebenarnya terpakai juga ya ilmunya. Karena itu banyak lah ketimbang yang lain-lain dalam rumah tangga itu kalau akuntansi masih kepake gitu loh ilmunya dan kalau ke feelingannya itu terpakai banget gitu. Saya pikir itu yang saya jelasin tadi karena apalagi kalau misalnya anak-anak masih kecil-kecil itu yang dibutuhkan itu emang kayak yang orang feeling punya kayak butuh simpati, empati, eh, apa ya mencintai dan dicintai terus ngobrol jadi Mbak Eni semangat membersamai anak-anaknya walau kemarin sempat salah jurusan seperti saya. salah jalur ya Bu Andi ya. Nah ini diluruskan lagi jalurnya. Iya, Oke. diluruskan lagi insya Allah. Oke, baiklah Bu, karena ini waktunya ya, kalau dari jam Mira di sini sudah, artinya sudah waktunya kita berpamitan Bu Andi ya, sudah di jam 9 malam atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita tutup ya, kira-kira apakah ada closing statement yang akan Bu Andi sampaikan tentang feeling pada malam hari ini kepada Bapak Ibu dan teman-teman sobat Berenity Talk yang sudah join? Silahkan Bu Andi. Saya rasa nggak ada.
Saya hanya mengucapkan terima kasih pada semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga teman-teman juga menemukan jalan pulang ke fitrahnya masing-masing. Gitu. Itu aja Mbak dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Andi Mulyati, Mira ucapkan mewakili dari Stephen Sama-sama. Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi yang luar biasa sekali dengan penyampaian yang sangat baik dan sangat jelas juga. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali Bu Andi dengan tema yang baru lagi ya ditunggu dengan sharing-sharing juga dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di Brainity Talk ya, terserah temanya apa aja ya Bu Andi ya, tergantung kesiapan Bu Andi maunya apa ya, kita sangat terbuka sekali, oke? Dan juga alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar, dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk tentunya yang sudah mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini, dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event ataupun di acara Stephen Brand lainnya. Dan tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk malam hari ini. Dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Andi memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainity Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Andi dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kami pamit undur diri. Selamat istirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu Andi untuk waktunya malam hari ini.